Mati suatu kebanggaan bagi saya pribadi bisa berdiri di hadapan calon paja yang nantinya akan berdiri di sini dan mengganti kita semua yang ada di hadapan kalian. Kita ketahui bahwa Indonesia dikenal dengan sebutan tanah penuh keanekaragaman. Kekayaan alam Indonesia memiliki konsekuensi yang apabila potensi kekayaan alam Indonesia tidak dikelola dengan baik akan dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menciptakan konflik, menghancurkan Indonesia dan menguasai isinya. Kemudian juga tren yang terjadi saat ini adalah lunturnya nilai-nilai luhur berbangsa. Gotong royong, tolong menolong dan semangat kebersamaan terkikis oleh sikap egois dan individualis. Ini sangat berbeda waktu saya mungkin masih duduk di SMA sebelum masuk Taruna. Masih ada getaran-getaran seperti gotong royong, ada PAM Swakarsa di rumah-rumah kita itu. Yang kita sebut kalau di kampung saya itu ngaronda, kalau di Bandung itu. Jadi tiap rumah ada perwakilan. Kalau kita lihat sekarang harus ada digerakkan dulu baru. Itu pun kalau yang punya uang langsung ngasih sama orang untuk jaga di situ. Jadi kesadaran untuk mengamankan wilayahnya pun sudah tidak ada. Itu adalah salah satu lunturnya nilai-nilai luhur bangsa. Kemudian juga terjadi perubahan gaya hidup. Ya. Disadari atau tidak disadari, lingkungan kita semua di kalangan elemen masyarakat sudah konsumtif. Negara Indonesia jadi negara pasar negara-negara lain, Cina, Jepang, dan sebagainya. Ya. Kemudian hedonis. Kalau dulu saya pribadi punya falsafah sendiri. Kalau kita bisa beli sepeda, hanya bisa beli sepeda, jangan berpikir kita untuk beli motor. Jadi saya masih ingat waktu saya pangkat kapten, saya minjem sepeda sama kawan saya itu Asren Kasat Wisnu Wardana, sepeda yang gak ada remnya lagi, saya pinjem, pangkat kapten, karena saya nggak bisa beli. Dan hidup berpoya-poya, ya. Kemudian serta kurang peduli pada norma sosial maupun susila. Kemudian juga tren yang selanjutnya kurangnya peran pendidikan informal. Keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat kurang peduli dalam menjaga perilaku kolektif masyarakat di lingkungannya. Ya kita bicara kalau Taruna kan senior bilang dulu memang dulu seperti itu. Kita dulu kalau habis maghrib, mohon maaf yang beragama lain, kita pergi ke suro-suro ngaji di situ. Yang ngajarnya dari yang tertua di daerah saya itu. Tidak digaji juga sama kita, karena kita sama-sama miskin juga. Jadi sebenarnya kita rindu kepada situasi-situasi yang seperti itu. Anak-anak kita pergi ke suro ngaji, dan sekarang tidak terjadi kepada anak-anak kita. Anak-anak saya pribadi tidak seperti itu. Berarti ada degradasi, kita bersosialisasi dengan sesama, ya. Kemudian juga menurunnya sikap dan kesadaran bela negara. Kemajuan iptek dan banyaknya informasi yang diterima malah memiliki kecenderungan menurunnya rasa nasionalisme. Kalau adik-adik lihat dulu, ya kita dulu lagi cerita, kita SD, SMP, SMA masih ada, kalau hari Senin itu upacara bendera.
naikin bendera, nyanyi Indonesia Raya. Kalau 17 Agustus kita berbondong-bondong ke lapangan, semua SMA berkumpul merayakan hari kemerdekaan. Itu yang sebenarnya yang kita rindukan di sekarang-sekarang ini. Melihat kondisi ini, Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan arahannya bahwa kunci stabilitas keamanan dan pertahanan adalah apabila TNI dan Polri solid. Dan stabilitas bangsa ini harus terjaga karena tidak ada satu negara pun yang berhasil mencapai sebuah kemakmuran saat kondisinya tidak stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang diamati kali ini adalah mengenai informasi penyampaian suatu pendapat dari TNI mengenai kondisi Indonesia saat ini. Jadi kalau udah TNI yang ngomong ini, kalau Pak sih harap-harap cemas ya. Kenapa? Karena TNI ini kalau ngomong kan berdasarkan data yang akurat. Intel-intelnya itu lebih jago dibandingkan dengan yang di sebelah itu ya, aparat yang di sebelah maksud Pak ya. Nah, ya yang seperti inilah yang harus kita waspadai, karena TNI ini jarang ya bicara seperti ini, apalagi yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi ketika bicara seperti ini, pasti ada sesuatunya yang terjadi di masyarakat, yang terjadi pergeseran di masyarakat, yang mengarah ke sistem pertahanan semakin rentan ya terhadap serangan-serangan dari luar. Termasuk di sini dibahas mengenai gaya hidup hedonisme. Ya, kita tahu sendiri gaya hidup ini kita semenjak zaman internet, semenjak kita menggunakan handphone yang bisa untuk multitasking, handphone yang bisa untuk multimedia, ini semakin kentara. Ya, gaya hedonisme ini semakin menjadi-jadi. Nah, gaya hedonisme ini kalau memang orangnya benar-benar berduit ya, dengan hasil yang memang halal, ya nggak masalah sih. Tetapi kan ini akhirnya diikuti atau dicontohi oleh mereka-mereka yang hidupnya sederhana, yang hidupnya pas-pasan. Dia kepingin juga seperti itu. Akhirnya apa? Ya itu tadi, akhirnya terjadilah hal-hal yang negatif. Salah satunya adanya korupsi supaya bisa bergaya hidup hedonisme tadi. Atau kalau nggak sekarang trennya pinjol. Nah di Indonesia ini pinjol itu diperbolehkan oleh pemerintah. Bahkan warga, masyarakat itu boleh pinjam ke pinjol itu sampai 10 miliar maksimal. Bayangkan tuh. Orang kita pinjam cuman 1 juta aja, kita harus mengembalikannya aja berapa. Nah, ini adalah satu hal yang perlu kita waspadai terhadap gaya yang namanya hedonisme ini. Yang kedua tadi membahas tentang kurangnya perilaku bersosialisasi. Nah ini terjadi. Kenapa? Karena anak-anak aja sekarang itu sudah menggunakan handphone dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan handphone ini tidak bisa lepas dari tangan dan matanya. Nah, akibat dari handphone ini akhirnya walaupun mereka janjian berkumpul di suatu tempat, ternyata ketika mereka berkumpul, mereka tetap aja tidak ada obrolan, tidak ada permainan yang bersama-sama. Mereka tetap aja fokus di handphonenya masing-masing. Walaupun di situ mungkin ya mereka bermain secara online, suatu game permainan yang online. Tapi ya lucu aja, kalau mau game online sih nggak usah kumpul gitu ya jadi satu. Mendingan di rumah masing-masing main game online. Jadi apa gunanya kumpul? Ini yang akibatnya apa? Tidak terjadi ya komunikasi antara satu orang ke orang lain, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Mungkin di zamannya Pak Ade sekarang ini ya, itu masih adalah kita saling menegur dengan tetangga. Tetapi kalau anak generasi muda yang nanti nih menjadi dewasa, yang sekarang masih sekolah nih, SMA atau masih kuliah yang sekarang, tentunya kan akan menjadi dewasa. Seperti apa coba kalau masyarakatnya seperti itu? Ya, bertemu, kumpul di meja makan, katanya ketemuan baru, makan bareng, yang dipegang handphone masing-masing, nggak ada obrolan.
Ini yang dijadikan masalah untuk pertahanan nasional kita juga. Kemudian tadi masalah keamanan lingkungan. Kalau dulu ada namanya Siskamling, ada gardu, ada yang jaga dari masyarakat juga yang bergilir ya setiap malam untuk ronda istilahnya kalau zaman dulu. Nah kalau sekarang nggak ada. Nah ini adalah sebenarnya level dasar untuk tingkat keamanan di masyarakat. Kalau ada yang ronda, jadi nggak mengandalkan hansip ya, nggak mengandalkan pos apa namanya petugas lingkungan pengamanan di RW masing-masing atau di RT masing-masing, tapi masyarakat juga terlibat, ikut ngeronda, ikut bergadang. Nah, dengan sistem seperti ini sebenarnya kalau dipraktekkan sampai sekarang itu suatu wilayah itu akan aman. Yang namanya pencurian kendaraan bermotor akan berkurang. Ya, kenapa? Ya motor atau orang yang masuk ke wilayah kampung tersebut itu sudah pasti diawasi oleh yang ronda. Ya, jadi ketahuan itu orang asing atau orang memang warga kampung. Nah, inilah yang sudah nggak jalan lagi. Kita sekarang yang punya duit mengandalkan CCTV. Apakah CCTV bisa mengantisipasi? Enggak. CCTV itu baru bisa dipakai kalau sudah kejadian, bukan mengantisipasi. Waktu kejadian dia nggak bisa ngapa-ngapain CCTV-nya. Ya, ini yang menjadi semacam hal yang cukup serius ya. Jadi kalau udah TNI yang ngomong ini berarti udah serius. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman nih mengenai sistem keamanan, dari keamanan di tingkat masyarakat sampai keamanan di tingkat nasional terhadap masyarakat kita yang seperti ini. Yang dititikberatkan tadi adalah hedonisme, kemudian juga antisosial sekarang ini ya. Ya dampaknya panjang. Dampak negatifnya yang dimaksud sama Padi di sini ya. Nah, silakanlah teman-teman berpendapat di kolom komentar ya. Daripada ini dulu, kita nanti ketemu di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.